Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan Pak Jajang dalam pelajaran Seni Budaya atau Sirah Nabawi. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang awal mulanya hijrah, ya. Karena di bab ini kita akan membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Baik. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang rencana hijrahnya. Kenapa hijrahnya ke Madinah dan kenapa Nabi hijrah? Ya, kita ketahui bahwa bukan karena Nabi takut, bukan karena Nabi keper sama ancaman kafir Quraisy, tapi memang ini adalah suatu strategi untuk membangun dakwah Islam secara lebih baik lagi. Tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Madinah pada peristiwa Bai'at Aqabah yang lalu membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang beriman di Mekah. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar segera berhijrah ke kota Madinah. Para sahabat segera berangkat menuju Madinah secara diam-diam agar tidak dihadang oleh musuh, ya, sembunyi-sembunyi. Tapi jangan salah, ada satu peristiwa unik. Kalau sahabat yang lainnya itu sembunyi-sembunyi berangkatnya, tapi seorang Umar bin Khattab justru secara terang-terangan memperlihatkan kepada orang-orang kafir, bahkan menantang kepada kafir yang memusuhi Islam. Ya, beliau berkata, barang siapa di antara kalian, kepada orang kafir, barang siapa di antara kalian yang ingin berpisah dengan ibunya, berarti dia yang siap mati, gitu kan? Kalau kalian mau mati, ya gitu, silahkan hadang aku besok di lembah. Besok aku akan pergi hijrah. Nah, itu keberanian Umar. Berbeda dengan sahabat yang lain. Sahabat yang lain justru sembunyi-sembunyi agar tidak dihadang oleh kafir Quraisy. Nah, setelah kafir Quraisy itu mengetahui bahwa kaum muslimin yang hijrah ke Madinah tersebut disebut baik dan mendapat penghormatan yang baik pula di Madinah, maka bermusyawarah orang-orang kafir Quraisy tersebut tidak mengaduan di satu tempat bermusyawarahnya mereka. Mereka merumuskan satu cara untuk mengambil cara membunuh Rasulullah. Ya, sebenarnya sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Jurus terakhir harus dibunuh karena diancam sudah, dibunuh sudah, ditakut-takuti sudah, tapi tidak mampu. Sekarang berarti harus dibunuh agar Muhammad berhenti menjalankan dakwah, agar Muhammad tidak jadi hijrahnya ke Madinah. Nah, mereka memusyawarahkan bahwa algojonya yang membunuhnya Nabi, ya, nanti pembunuhnya itu jangan diambil dari satu algojo, dari satu kabilah saja, tapi diambil dari berbagai kabilah. Ya, kenapa tidak dari satu kabilah saja? Misalkan dari satu suku di kafir Quraisy, sudah jangan ambil dari suku-suku yang lain, jangan ambil dari kabilah-kabilah yang lain. Kenapa algojonya tersebut diambil dari berbagai kabilah? Nah, pertimbangannya begini. Jika Roh Muhammad terbunuh, maka keluarga besar Rasulullah, yaitu Bani Manaf, pasti akan menuntut balas, pasti akan membalas, melawan. Ya, tapi kalau misalkan Nabi Muhammad itu dibunuhnya oleh algojo dari berbagai kabilah, keluarga besarnya tidak akan berani melawan kabilah-kabilah yang banyak tadi. Ya, paling banter hanya minta tebusan, minta denda pembunuhannya saja. Itu prediksi mereka, itu rencana mereka. Ya, sehingga keputusan tersebut terlaksanalah. Sehingga para algojo pada sudah menyerbu, sudah mengepung rumah Rasulullah untuk membunuh Rasul pada malam pemberangkatnya hijrahnya Rasul. Nah,
Para algojo itu mendapat perintah dari petinggi-petinggi kafir Quraisy. Perintahnya adalah keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung penggal tengkuknya dengan pedang, langsung dari lehernya langsung ditebas, dibunuh. Itu perintahnya. Nah, pada malam pengepungan tersebut Rasulullah tidak tidur, ya, karena sudah tahu, sudah diwisiki oleh Jibril bahwa akan terjadi pengepungan. Sehingga pada malam hari itu Rasul memerintahkan kepada sahabat Ali untuk tidur atau berbaring di tempat tidurnya dan berselimut dengan selimut Rasul, ya. Sementara itu Rasul keluar mengendap-endap dari rumahnya tanpa diketahui oleh satu orang pun dari para algojo tersebut yang mengepung rumah beliau. Sementara mereka mengepung sudah dari sore. Nah, pas Rasul keluar dari rumahnya, Rasul menaburkan tanah atau debu ke para algojo tersebut, sehingga para algojo tidak menyadari bahwa Rasul sudah keluar meninggalkan rumahnya. Nah, Rasul pergi menuju rumah Abu Bakar yang sudah menyiapkan 2 tunggangan, 2 kendaraan untuk pemberangkatan hijrahnya Rasul dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar sudah menyewa seorang Abdullah, ya, namanya Abdullah bin Uraikid Ad-Daili, yang bertugas sebagai petunjuk jalan agar ditunjukkan jalan yang tidak biasa, ya, menuju Madinah. Misalkan kalau biasa menuju Madinah itu melalui jalur A, sekarang ingin memakai jalur B. Kenapa? Agar tidak diketahui oleh para kafir Quraisy, tidak diikuti. Ya. Sementara Abdullah bin Uraikid itu belum muslim waktu itu. Nah, Rasulullah SAW berangkat hijrah dengan Abu Bakar pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal. Itu terjadi pada tahun ke-53 kelahiran Nabi, ya. Sementara itu yang mengetahui pemberangkatan Nabi dengan Abu Bakar itu hanyalah Ali dan keluarga Abu Bakar saja, yaitu ada Aisyah dan Asma, ada Abdullah nanti anaknya juga. Sementara sebelumnya Asma dan Aisyah sudah menyiapkan perbekalan yang cukup untuk pemberangkatan hijrah Nabi tersebut. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW ditemani Abu Bakar berangkat bersama penunjuk jalan tadi menelusuri jalur Madinah Yaman. Nah, hingga sampai di Gua Thur. Nah, Nabi dan Abu Bakar berhenti di Gua Thur. Sementara itu petunjuk jalan Abdullah bin Uraikid disuruh kembali secepatnya menyampaikan pesan rahasia dari Abu Bakar kepada putranya Abdullah. Jadi dari Abdullah ke Abdullah, ya. Abdullah Uraikid kepada Abdullah bin Abu Bakar. Nah, selama 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar bersembunyi di gua tersebut. Setiap malam mereka ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. Bila ada apa-apa dilaporkan. Nah, sementara itu di kalangan kafir Quraisy terjadi hiruk-pikuk atas lolosnya Nabi Muhammad dari kepungan. Padahal pengepungan waktu itu sangat ketat. Tapi mereka dikelabui oleh sahabat Ali dan Rasul selamat. Nah, jalan Mekah ke Madinah yang biasa ditempuh dari Mekah ke Madinah dilacak oleh para kafir Quraisy. Tetapi mereka gagal menemukan Nabi Muhammad. Nah, kemudian mereka menelusuri jalan yang lain, yaitu jalur Yaman Madinah yang tadi ditempuh oleh Rasul. Mereka menduga Nabi pasti bersembunyi di Gua Thur. Nah, setibanya tim pelacak tadi, setibanya kafir Quraisy di sana, alangkah bingungnya mereka ketika melihat Gua Thur, ya, yang mereka perkirakan Nabi ini ada di sini, gitu kan, karena tidak ada tempat yang bisa dipakai sembunyi kecuali di sini. Tapi guanya itu dalam keadaan tertutup jaring laba-laba, dan di sana juga ada sarang burung. Sementara itu menjadi petanda bahwa ketika ada lubang goa, ada sarang laba-laba, ada sarang burung, ya. Jaring laba-laba dan sarang burung itu pertanda bahwa
gua itu sudah lama tidak dimasuki oleh manusia. Nah, mereka tidak tahu bahwa di dalam ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Karena mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalam gua, tapi yang ada di dalam gua dapat melihat jelas rombongan yang berada di luar. Nah, sehingga waktu itu diceritakan Abu Bakar merasa khawatir atas keselamatan Nabi, ya, karena ditakutkan Nabi terbunuh. Sehingga Nabi bersabda kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan khawatir, Allah bersama kita. Ungkapan untuk menghilangkan ketakutan Abu Bakar tadi. Nah, kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah, ya, setelah tadi dicari tidak ketemu, pokoknya sekarang siapa saja yang dapat menyerahkan Muhammad dan kawannya, yaitu Abu Bakar, kepada kami hidup atau mati, maka kepada orang tersebut akan diberikan hadiah yang bernilai besar. Ya, jadi itu janjinya. Istilahnya sayembaralah siapa yang dapat membunuh Muhammad dan Abu Bakar akan diberikan hadiah yang sangat besar. Nah, bangkitlah seseorang yang bernama Suraqah bin Jatsam, ya. Suraqah bin Jatsam ini mencari dan mengejar Nabi dengan harapan dia dapat menjadi orang kaya dalam sekejap, ya, gara-gara mendapatkan hadiah dari kafir Quraisy tadi. Nah, singkat cerita, Suraqah berangkat mengejar mencari Nabi. Sungguh pun jarak antara Gua Sur dengan rombongan Nabi itu sudah sangat jauh, ya. Jadi Rasul sudah berangkat, tapi Suraqah karena memang sudah piawai dan dia ahli dalam bidang tersebut, dia dapat menyusul rombongan Nabi. Nah, ketika sudah dekat, ini ada kejadian yang luar biasa. Ketika sudah dekat dengan Nabi, tiba-tiba kuda yang ditunggangi Suraqah itu tersungkur, jatuh. Sehingga pedang yang diayunkan ke arah Nabi pun jatuh. 3 kali. Ya, 3 kali setelah jatuh mengulang lagi, ketika mau diayunkan pedangnya jatuh lagi, dan tiga kali tersungkur sehingga tidak berhasil Suraqah membunuh Nabi. Kemudian ia baru sadar dan langsung menyarungkan pedangnya, dan diliputi perasaan yang kagum dan yakin dia benar-benar berhadapan dengan seorang Nabi yang menjadi Rasul Allah. Jadi ia memohon kepada Nabi agar berkenan menolong dan mengangkat kudanya yang sudah tersungkur masuk ke dalam pasir di gurun tersebut. Akhirnya ditolonglah Suraqah bin Jatsam tersebut. Itulah peristiwa yang istilahnya mengagumkan, bahwa ternyata Rasul dijaga Allah sedemikian rupanya. Nah, singkat cerita, setelah mencoba percobaan yang dilakukan Suraqah gagal, Suraqah kembali ke kafir Quraisy dan Rasul pun berangkat melanjutkan perjalanannya. Nah, Rasul dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan Abu Bakar tersebut sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madinah di sana, ya, karena sebelumnya masyarakat kaum muslimin Mekah yang hijrah sudah datang terlebih dahulu, ya, sudah menjelaskan bahwa Nabi akan segera datang. Karena waktu itu kan belum zamannya handphone, belum ada zamannya WA, belum ada zamannya surat, atau belum zaman telepon, maka tidak ada kabar pasti mau jam berapa datangnya. Ya, diceritakan kedatangan beliau itu waktu itu pada pagi harinya warga Madinah sudah berkerumun di pinggir jalanan karena menduga hari ini akan datang, ya. Tapi setelah tengah hari tidak ada, mereka bubar lagi. Besoknya seperti itu lagi. Nah, pada hari kedatangan Nabi dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah berjubel. Jadi istilahnya sudah
sangat menanti-nanti kedatangan Nabi tersebut. Itulah tadi bahasan kita sedikit tentang perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ya, semoga apa yang kita simak tadi bisa semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menyadari bahwa begitu luar biasanya perjuangan Nabi untuk memperjuangkan Islam. Ya, dan tentunya kita sebagai umatnya harus makin cinta, harus makin giat lagi untuk mengembangkan Islam di tengah-tengah kita, ya, terus di diri kita sendiri. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di pembahasan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.